Satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
Tahan sesuai dengan kadar amalannya. Kadar amalannya. Nah, ini secara bahasa. Adapun menurut istilah syar'i, rohon itu artinya ja'lu malin wasiqah ala dain. Kita menjadikan harta yang kita punya sebagai jaminan atas utang yang kita pinjam. Itu namanya rohon. Bahasa kita apa? Kita punya motor, kita jaminkan. Kenapa? Karena ada pinjaman yang kita ambil. Kita punya mobil atau kita punya rumah, kita jaminkan barang yang kita punya. Karena utang yang kita ingin berutang. Pinjam meminjam dengan cara seperti ini, dengan cara menjaminkan barang yang disebut dengan rohon, ini disyariatkan pada asalnya. Disyariatkan pada asalnya. Berdalil dengan Al-Quran, disebutkan farihanun makbudah. Maka boleh memberikan pinjaman dengan rihan makbudah, dengan jaminan yang kita pegang. Dibolehkan. Juga di antara yang menunjukkan bolehnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya sampai belum meninggal. Sampai belum meninggal. Jadi ketika Nabi meminjam, kemudian beliau gadaikan baju besinya sebagai jaminan, dan itu beliau lakukan bahkan kepada orang Yahudi, ini menunjukkan ya gadai ini dibolehkan. Dan sepakat para ulama, rahimahumullah akan bolehnya dalam hal tersebut dalam seluruh mazhab. Tapi dengan ketentuan. Dengan ketentuan yang diisyaratkan dalam dua hadits ini. Kita bahas ketentuannya terhadap orang yang kasih pinjaman dan yang dikasih jaminan. Kemudian yang kedua kita bahas orang yang meminjam sendiri. Kan sekarang ada dua pihak ya, dan ada dua hal. 4 semuanya. Dua pihak maksudnya si peminjam dan yang memberi pinjaman. Itu terkait dengan orangnya. Kemudian kedua perkara lagi terkait dengan barang. Si pemberi pinjaman berupa uang dan si pemberi jaminan berupa barang. Arti ini 4 perkara. 4 perkara tapi dari dua pihak. Iya. Nah, ini kita bahas dulu yang lebih mudah. Yaitu si peminjam dan yang menjaminkan barangnya ke pemberi pinjaman. Pembahasan dari sisi si peminjam, ya, ini si peminjam ketika dia menjaminkan sebuah barang untuk utang yang dia berutang dengannya, barang yang dia pinjamkan, barang yang dia jaminkan ini boleh dia pakai. Barang yang dia jaminkan ini boleh dia pakai. Misal saya pinjam uang kepada si fulan, misalnya kepada Pak Haji Idrus. Saya jaminkan motor saya. Maka kata Nabi di sini, dan ini adalah ucapan Ibnu Musayyab, la yuqlaqur rohan min sahibihi. Barang jaminan itu tidak ditutup, tidak dihalangi dari pemiliknya untuk dia pakai. Jadi motor yang saya jaminkan tadi boleh saya pakai. Makanya berlaku yang ditahan bukan motornya tapi suratnya. Karena kenapa? Boleh dipakai ini motor oleh si yang punya, yang menjaminkan motornya. Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baginya manfaatnya, dan kalau rusak dia juga yang ganti. Dia juga yang ganti. Kan tadi dibilang, ya, lahu gunmuhu wa 'alaihi gurmuh.
baginya manfaatnya. Kalau dia dapat manfaat dari yang dia pakai dari barang itu, baginya untuknya. Dan ternyata kalau rusak, rugi, dia juga yang tanggung. Ini kalau motor, sawah misalnya. Ya, masih saya sama Pak Haji Idrus. Saya punya sawah. Saya bilang ke Pak Haji saya mau pinjam uang 10.000 misalnya, tapi sawah yang nggak ada 10.000 Pak Haji terus ya. Iya, anggaplah berapa kira-kira Pak Haji? Kalau sawah, kita mau kasih pinjam saya. Uang berapa? Anggap 15. Jadi saya mau pinjam ke Pak Haji terus 15. Saya jaminkan sawah saya. Sawah saya ini kan saya sudah jaminkan ke Pak Haji terus. Boleh saya pakai. Boleh saya pakai. Iya, saya kelola, saya tanami padi. Tapi ini jadi barang jaminan di Pak Haji terus. Boleh saya pakai. Iya, boleh. Ini hal yang pertama. Kalau saya untuk, ya untuk saya. Bukan untuk Pak Haji terus. Karena Pak Haji terus akan datang kepadanya bayaran utang saya nanti. Iya. Untuk saya untungnya. Kalaupun saya juga rugi, saya menanggung kerugiannya. Tidak ada tiba-tiba dibilang, wah saya rugi Pak Haji terus, utangku berarti gugur. Tidak begitu ketentuannya. Tidak begitu ketentuannya. Iya. Ini yang pertama dilihat dari si peminjam dan yang menjaminkan barangnya. Sekarang kita lihat lagi di sisi kedua. Sisi kedua, ini nanti kita akan menggunakan hadis yang pertama. Kita perlu hadis yang pertama. Tadi Pak Haji Idrus belum kasih saya pinjaman ya 15 juta dengan saya menggadaikan sawah saya. Nah sekarang dari sisi saya aman, sudah selesai. Karena saya meminjam. Kemudian sekarang dari sisi Pak Haji terus. Terkait dengan barang jaminan saya. Dan terkait dengan memberikan kepada saya pinjaman. Ketika ada yang meminta pinjaman kepada kita. Dan dia menjaminkan sesuatu. Apa hukum kita beri pinjaman? Apa hukum memberi pinjaman kepadanya? Hukumnya sunnah, dianjurkan. Membab ta'awun alal birri wa taqwa. Ini dalam bab tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan. Kecuali dia pinjam mau melakukan maksiat, tidak boleh. Karena masuk dalam tolong menolong dalam dosa dan maksiat, tidak boleh. Tapi kalau selama itu hal baik dan mubah, sunnah. Kita memberikan pinjaman. Sunnah kita memberikan pinjaman. Dia kepada orang yang meminjam kepada kita. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan jaminannya. Ini ternyata jaminan ini. Saya suruh pegang Pak Haji. Jaminannya. Karena memang kan asal jaminan itu adalah dipegang oleh yang si pemberi pinjaman. Belum pegang jaminannya. Boleh nggak dia pakai? Boleh nggak dia pakai? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa dikatakan boleh, bisa juga dibilang tidak boleh. Tergantung. Karena ada ketentuan di hadis ini. Kita baca ulang. Ad-dhahru yurkab bin nafaqati. Idza kana marhuna. Punggung itu dinaiki. Boleh dinaiki jika dia keluarkan biayanya. Maksudnya dipahami itu? Ada orang, tadi masih saya sama Pak Haji. Saya pinjam, gantikan motor saya, belum kasih pinjaman.
Motor ini ada di Pak Haji. Setiap hari belum panaskan, belum belikan bensinnya, belum gantikan olinya. Setiap hari selama saya sampai saya hebat, kembalikan pinjaman saya. Boleh Pak Haji naiki, sekadar yang belum keluarkan itu berupa biaya. Itu maksud hadis ini. Punggung boleh dinaiki kalau dia keluarkan biaya untuk barang jaminan saya tadi. Sawah misalnya. Tadi saya gadekan ke Pak Haji, saya jaminkan sawah. Sawah ini belum keluarkan biaya, belum pakai semprot rumputnya supaya tidak jadi hutan, belum tetap ya jaga supaya tetap menjadi sawah. Boleh tidak diambil hasilnya? Boleh, sekadar biaya yang belum keluarkan. Karena tadi lafadznya binafaqatihi, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Demikian pula seluruh perkara. Saya gadekan ke Pak Haji, kuda. Kuda. Namanya kuda tidak mungkin disimpan saja di rumah Pak Haji tanpa dikasih makan. Akhirnya belum kasih makan setiap hari, belum kasih minum. Kudanya, dia gaji orang juga untuk menjaganya. Pakai biaya. Boleh ke Pak Haji naiki? Boleh. Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kata Nabi, hadits riwayat Imam Al-Bukhari, ini ketentuan. Yur'ad-dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan. Ini hadis pokok dalam masalah ini. Punggung dari kendaraan boleh dinaiki jika sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Ini kalau ditanya boleh nggak saya pakai? Kalau sesuai dengan biaya, boleh. Sesuai dengan biaya, boleh. Misal, dia telah keluarkan biaya 100.000. Sekarang dia mau naiki. Boleh dinaiki. Sesuai dengan biaya 100.000 ini di masyarakat sampai kemana dan penggunaannya kemana dan untuk apa. Dibolehkan. Dibolehkan. Iya. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau penggunaannya itu adalah lebih daripada biaya yang dikeluarkan. Atau tidak ada biayanya, tapi dia pakai. Dia pakai. Boleh nggak hal tersebut? Maka dilihat dari hadits tadi itu sangat jelas sekali. Ketika Nabi mengatakan boleh dipakai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Berarti kalau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, maka itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Nah, ini yang disebutkan juga oleh para ulama, ini hukumnya nanti adalah tidak dibolehkan dan masuk di riba. Itu namanya riba yang lahir dari utang piutang yang telah lalu, telah lewat. Ya, kalau ada seorang berutang, kemudian dia kembalinya dia syaratkan tambah, kan jadi riba. Riba qard. Sama juga dengan ini. Sama juga dengan ini. Disebutkan oleh kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala, ya, tidak dibolehkan ya untuk memanfaatkannya, menggunakannya lebih dari biayanya. Lebih dari biayanya. Ini yang disebutkan, bahkan dinukil oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di sini adalah perkara yang tidak boleh dan diharamkan. Perkara yang tidak boleh dan diharamkan. Iya, ini yang disebutkan. Seperti ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma la yahtaju ila mu'nah kaddari wal mata' wa nahwihi fala yajuzu lil murtahin al-intifa'u bihi bi ghairi idni rahin biha. La na'lamu fi hadha khilaf. Kata beliau,
apa yang tidak butuh kepada biaya, seperti rumah misalnya, nggak keluarkan biaya, atau barang misalnya, nggak boleh bagi si murtahin yang memberikan pinjaman. Nggak boleh bagi si pemberi pinjaman untuk mengambil manfaat dengannya tanpa izin dari si peminjam, bagaimanapun keadaannya. Kami tidak mengetahui ini perselisihan. Kami tidak mengetahui ini perselisihan dalam masalah ini. Akan tidak bolehnya. Kenapa? Li'anna rohna milkur rohin. Ini alasannya. Kata Ibnu Qudamah. Karena ini barang jaminan. Punyanya itu si peminjam. Bukan si pemberi pinjaman. Fakadzalika nama'uhu wa manafi'uhu. Falaysa li ghairihi akhduha bi ghairi idni. Maka beliau katakan, demikian pula hal-hal yang berkembang. Yang ada manfaatnya dari barang jaminan ini. Itu tidak ada untuk selainnya mengambilnya. Tidak ada haknya. Ya, tidak ada haknya. Tapi ucapan beliau di sini tanpa izin. Tanpa izin. Ini kan mengesankan nanti bagaimana kalau diizinkan. Bagaimana nanti kalau diizinkan. Iya, oleh si peminjam. Iya. Bagaimana kalau diizinkan? Misalnya dia persyaratkan, saya kasih pinjaman kamu, tapi jaminan ini saya pakai. Jaminan ini saya pakai. Dan si pengambil pinjaman dia bilang, iya. Iya. Seperti tadi contoh, saya pinjam uang ke Pak Haji Idrus 15 juta, saya jaminkan sawah. Pak Haji bilang, tapi saya pakai sawahnya, saya pakai tanam padi, selama kamu belum kembalikan. Si peminjam, dia bilang, silakan Pak Haji. Dia bolehkan hal tersebut. Gimana itu? Ya, gimana kalau seperti itu? Diizinkan. Diizinkan. Ya. Ini ada perkataan Ibnu Qudamah juga dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, fa'in adinar rohin lil murtahin. Jika si peminjam mengizinkan yang memberi pinjaman fil intifa'i untuk mengambil manfaat dari apa tadi? Jaminan. Bighairi iwad, tanpa ada biaya yang dikeluarkan. Kalau tadi kan ada biaya, boleh dia pakai sebesar biaya. Sekarang ini tidak ada biaya. Tapi dia mau pakai, manfaatkan, tidak ada biaya yang dikeluarkan, terus diizinkan oleh siapa? Si pemilik. Itu masalah. Diizinkan oleh si pemilik. Apa kata Ibnu Qudamah rahimahullah? Fa'in adinar rohin lil murtahin. Jika si peminjam mengizinkan kepada si pemberi pinjaman bil intifa'i bi ghairi iwad, untuk mengambil manfaat tanpa ada balasan. Tanpa ada balasan. Wa kana dainur rahan min qard, dan adalah utang dari jamin itu adalah masih diutang. Artinya tidak gugur. Kalau dengan dia pakai gugur, maka itu bukan jaminan, itu sewa namanya. Sewa. Misalnya saya ke Pak Haji Rahim, saya mau utang 15 juta. Ini sawah saya Pak Haji, kita pakai. Berapa lama kita mau pakai seharga 5 juta ini, 15 juta ini? Uangnya tidak kembali. Ini kan jadi sewa. Kalau ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Karena jadi sewa. Sama dengan orang sewa ruko, sewa mobil, sama semua. Ini tadi ini uangnya masih kembali. Utuh. Cuman saya akan jaminkan barang saya. Apa kata beliau? Lam yajuz. Tidak boleh. Walaupun diizinkan. Karena ini sepakat di atas riba. Sepakat di atas riba. Berarti ada pinjam-meminjam yang diambil manfaat. Maka ini adalah berlaku li'annahu yuhassilu qardon yajurru manfa'atan
Wadzalika haram. Kata Imam Ibnu Qudamah, karena di sini menghasilkan pinjaman ini menghasilkan manfaat di belakangnya. Pinjaman ini menghasilkan apa? Manfaat. Kan pinjaman itu manfaat, riba itu harus uang dengan uang. Boleh uang dengan barang. Boleh, semua. Bahkan boleh uang dengan tenaga. Iya, saya kasih pinjam kamu. Tapi nanti kamu kerja di tempat saya. Tapi uangnya tetap kembali. Uangnya tetap kembali. Kata beliau, ya ini adalah wadzalika haram. Hal ini adalah diharamkan. Ya, hal ini adalah diharamkan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam ya Ibnu Qudamah rahimahullah. Ada dinukil sedikit yang membolehkannya adalah dinukil dari Al-Hasan, diriwayatkan ada orang-orang yang bilang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin mengatakan boleh kan dia izinkan, boleh karena dia apa, izinkan. Tapi kalau kita ikuti ini pendapat, ini akan banyak nanti riba yang dibolehkan. Bahkan banyak dosa nanti yang dibolehkan. Nanti akan banyak dosa yang dibolehkan. Dengan dalil, kan dia ridho. Kan dia izinkan. Dosa dan maksiat, walaupun ridho, tidak jadi boleh. Bahkan ridho terhadap maksiat sama dengan dosa pelaku maksiat. Kan begitu kaidahnya. Makanya para ulama menutup pintu. Ini masalah. Para ulama menutup pintunya dengan mengatakan ini adalah pinjaman yang diambil manfaatnya, maka ini adalah riba. Namanya riba qard. Namanya riba qard. Dan juga karena jelas sekali sebenarnya Nabi SAW katakan boleh dipakai kadar biaya. Berarti itu kan yang terlafaz. Itu yang terlafaz, tersurat. Berarti yang tersirat mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikannya, jika tidak ada biaya, tidak boleh kita pakai. Jika tidak ada biaya yang kita keluarkan, tidak boleh kita pakai. Kapan kita pakai? Berarti kita masuk dalam riba. Karena memang sangat jelas dari yang Nabi katakan tadi, beliau bilang, ya, beliau katakan bahwa ad-dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhuna. Punggung itu boleh dinaiki, boleh dipakai jika dia sedang digadaikan jadi jaminan, dan jadi jaminan apabila sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan. Demikian pula hewan, walabanud darri yusra. Hewan yang air susu yang diperah dari hewan yang punya air susu, ketika dia jadi barang jaminan, boleh diminum, tapi sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Ini kita kasih makan, kita kasih minum, kita pakai biaya, maka boleh kita minum air susunya. Boleh kita minum air susunya sesuai dengan biayanya itu, sesuai dengan ya biayanya itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan. Kemudian masalah yang terakhir, ya, masalah yang terakhir yaitu masalah boleh enggak si peminjam ini menjual barang yang menjadi jaminan tadi. Dia jual, kan misalnya ada mobil, dia lagi dijaminkan suratnya. Dia lagi jaminkan suratnya untuk utang yang dia pinjam. Boleh nggak dia jual yang masih dalam jaminan? Iya, boleh nggak dia jual yang masih dalam jaminan? Iya. Ini disebutkan oleh para ulama, kata mereka, amma tasarrufu fihi bi ikhrajihi an milkih. Adapun kalau dia berbuat pada barang itu dengan yang berbuat dengan yang mengeluarkan dari kepemilikannya. Misalnya bil bai, dia jual, atau bil hibah, atau dia hibahkan misalnya, atau dia wakafkan.
Atau anggaplah dia hadiahkan. Padahal ini barang jadi jaminan. Apakah boleh atau tidak? Kata para ulama, lam yajuz inda ahli ilmi walam ajid khilafan fidah. Tidak boleh menurut ahli ilmi dan tidak saya dapatkan perselisihan dalam hal tersebut. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Tidak ada perselisihan dalam hal ini bahwa barang jaminan tidak boleh kita jual. Kan nanti kalau kita tidak bayar utang, apa pegangannya dia yang kasih pinjam? Tidak boleh kita jual. Maka ini masalah kalau ada orang lagi misalnya kredit rumah. Jaminannya kan rumahnya sendiri. Rumah itu sendiri jadi jaminan, bukan rumah yang lain. Terus kadang dia jual, padahal belum selesai. Ya, ini tidak boleh kecuali izin dari yang memberikan pinjaman. Dia bilang, oh iya tidak apa-apa, silakan jual, nanti tinggal lunasi utangnya. Iya, ada pun langsung dijual. Tidak dibolehkan. Iya, oper cicil kalau orang biasa lakukan. Kalau dia tidak mampu, dia langsung jual dia. Terus ini yang melanjutkan cicilannya. Tidak boleh kan, ini tidak boleh pindah milik. Karena ini barang jadi apa? Jadi jaminan. Ini yang terakhir terkait dengan apa yang disebutkan. Ini kalau pindah kepemilikan. Adapun kalau tidak pindah kepemilikan, seperti misalnya dia cuma menyewakan atau dia cuma meminjamkan, kan tidak pindah kepemilikan. Tentunya hal ini dibolehkan. Boleh. Misalnya tadi sawah saya yang saya jaminkan ke Pak Haji Idrus, saya sewakan. Kan Pak Haji Idrus tidak boleh sewakan. Tidak boleh sewakan. Kenapa? Kan Pak Haji Idrus hanya membantu saya. Dia tidak menginginkan balasan. Dia cuma membantu. Saya mau pinjam sesuatu, Pak Haji bilang, iya. Kan sunnah dia bantu. Dia dapat pahala dari Allah. Iya. Dia dapat pahala dari Allah. Adapun dia mau ambil manfaat, riba. Adalah riba. Ini yang disebutkan. Tapi saya yang punya, boleh saya sewakan, boleh saya pinjamkan. Ya, boleh saya pinjamkan. Tapi dengan syarat, tidak melewati waktu pembayaran utang saya. Karena nanti kalau melewati waktu pembayaran utang saya, ternyata masih dalam sewa, disewa oleh orang lain, nanti kan susah Pak Haji Idrus untuk menjadikan itu sebagai hal yang membuat saya kembalikan utang saya. Jadi tidak boleh melewati itu. Tidak boleh melewati itu. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan dipilih oleh Ibnu Munzir, Ibn Hazm, dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullahu taala. Kita cukupkan. Berikutnya insyaallah baru masih ada lagi hadis setelahnya, ya, terkait dengan masalah membayar yang dipinjam dengan kelebihan. Jadi bagaimana nanti kalau saya bayar utang saya di pekan depan tadi sama Haji Idrus 15 juta, saya kembalikan 20 juta tanpa ada kesepakatan. Iya, ini dibahas di pertemuan akan datang bagaimana hukumnya kalau kita kembalikan lebih dari yang kita pinjam, insyaallah taala. Kita lanjut di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah barangkali bisa dipakai untuk bisnis, misalnya motor, Jadi motor ini kita lagi gadekan. Berarti kita pihak pemberi pinjaman. Saya kira jelas tadi Pak. Kan saya sudah kerja di motor Pak. Tadi motor Pak. Iya, gerak itu motor. Jadi motor saya boleh pakai sebagai peminjam. Tapi si pemberi pinjaman tidak boleh kecuali sesuai dengan kadar yang dipinjam. Adapun kita pakai Gojek, kita pakai ini kan lebih itu Pak. Riba.
Silakan. Enggak. Iya kan, ketika kita berserikat 7 orang dalam berkurban, maka masing-masing 7 ini kena beban, enggak potong rambut, enggak potong kuku. Masing-masing. Kalau ada salah satu dari mereka yang melanggar, dosanya dia. Jadi berserikat ini sama dengan bersendiri. Berserikat ini sama dengan bersendiri. Kalau ada orang bersendiri kambing-kambing, kemudian berserikat sapi 7 orang, sama hukumnya. Hitungannya sendiri-sendiri. Cuman dia boleh berserikat sampai 7. Hukumnya tidak batal kurbannya. Dia yang berdosa karena melanggar. Masih ada? Pak Jidrus. Silakan. Silakan kita. Kepentingan gadai kebun. Dalam gadai tersebut terdapat perjanjian akan mengurangi hasil. Itu riba. Ketika diambil manfaat, mau bagi hasil atau hasilnya murni untuk pemberi pinjaman, ainul riba. Itu dibilang riba jelas. Kalau ada akad. Iya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada Pak, baru datang Pak Ketua. Masya Allah. Insya Allah, semoga dimudahkan. Bahaya nih pertanyaan Pak Haji. Nah, untuk tapi tidak ada barangnya. Yang dia meminta akan tulisan dan bentuk perjanjian apabila yang tidak kawin ampul-ampul itu terhitung. baik. Baik. Kalau tanpa jaminan, masuk di sebelumnya Pak, yang kita bahas sebelum Ramadan, hanya pinjam. Iya kan? Itu utang namanya Pak. Yang dulu, idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma faktubu. Jika kalian meminjam dengan sebuah pinjaman sampai waktu yang telah ditetapkan, tulis. Itu masuk di dulu Pak. Ini sekarang ini namanya gada itu yang ada jaminannya. Nah kalau itu berarti utang Pak. Boleh dibilang saya pinjam uang ya dengan saya akan bayar nanti setelah ada amplop. Enggak kok boleh. Iya. Tapi masalah kalau Bapak bilang ada isinya. Iya. Iya boleh Pak. Itu namanya pinjam Pak, bukan gade. Jadi gade ini khusus yang punya jaminan. Jadi ini utang khusus yang punya jaminan.
Iya, kalau tidak ada jaminan bukan gade namanya, utang saja. Masya. Sudah ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Terakhir. Kalau di pengkajian syariah itu ada yang namanya biaya pendidikan baru. Misal saya gaji emas 1 juta, pas mau diurus 1.020.000. Hanya 20.000 ini biaya pendidikan baru. Tidak apa-apa, administrasi namanya, tak? Iya, itu kan biaya berangkas, biaya penjaga. Kan emas kita pasti disimpan di tempat yang aman, ada yang jaga. Biaya itu namanya. Iya, bukan biaya karena dia meminjam, bukan. Diperjelas dulu. Harus diperjelas di akad. Jangan sampai kita langsung tanda tangan, ternyata bukan. Iya, harus diperjelas semuanya. Makanya di akad ini jelas harinya, jelas ketentuannya. Nah, itu seperti biaya pemeliharaan barang. Misalnya motor tadi, dan motor tadi misalnya dia tidak pakai motornya, dia cuma kasih panas, dia cuma isikan bensin, bebannya kepada yang punya, bukan kepada yang memberi pinjaman. Kecuali dia mau pakai sekadar dengan yang dikeluarkan, boleh. Itu namanya biaya pemeliharaan barang. Sudah berarti ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Di pembahasan berikutnya lagi kita cukupkan. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.